Jebret! Gol! Asup. Saat banyak yang meragukannya, saat suara-suara sinis mulai naik, mengatakan bahwa kualitasnya sudah menurun, bahkan ada yang bilang jika ia sudah habis. Lalu ia tak menjawab dengan kata-kata. Ia menjawab dengan sesuatu yang berbeda. Dan malam itu di tengah sorotan lampu stadion, ia memimpin Persib Bandung dengan performa yang tak biasa. Bukan hanya mengisi lini tengah, tapi ia juga menguasai pertandingan. Hingga akhirnya, gelar Man of the Match pun resmi disematkan kepadanya dalam laga sengit melawan Manila Tiger. Namun pengukuhan ini justru memantik gelombang reaksi. Ada yang memuji dan memberi apresiasi. Namun ada pula yang tetap melempar hujatan. Hingga ada satu hal yang tak terbantahkan, penampilannya malam itu juga mengundang respek dari para pesepak bola lainnya, termasuk Spasojevic dan sosok yang kini telah pergi namun hatinya masih biru, Ciro Alves. Ya, Ciro meninggalkan sebuah simbol sederhana untuk memuji sang kapten. Dialah Mark Klok, sang pemimpin Persib yang sampai detik ini masih berjuang keras untuk menjaga wibawa Persib Bandung. Ia adalah peninggalan terakhir, satu-satunya pemain utama yang masih berdiri tegak ketika badai perubahan melanda Persib Bandung. Dari era kegelapan, ketika banyak pilar utama memilih hengkang, Mark Klok tetap bertahan. Ia menyaksikan perjuangan panjang itu sampai akhirnya berbuah hasil, karena gelar juara Liga 1 musim 2023-2024 resmi Persib dapatkan. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Pilar-pilar penopang kejayaan mulai pergi satu persatu, dan puncaknya terjadi pada musim 2024-2025 ketika Persib kembali mendominasi Liga 1 dan menjadi raja sepak bola Indonesia. Kehebatan para punggawa Persib itu membuat para punggawa Maung Bandung jadi incaran klub-klub pesaing, memicu eksodus besar-besaran, dan itulah sejarah paling kelam di bursa transfer Persib. Meski rekan-rekannya pergi ke tim-tim pesaing, Mark Klok tetap setia. Ia menjadi satu-satunya pemain inti peninggalan musim lalu yang masih bertahan. Bagi supporter, kesetiaan itu punya satu nama. Kesetiaan itu bernama Mark Klok. Banyak yang mengaku cinta pada Persib, dan banyak juga yang menangis demi Persib, seolah menunjukkan kisah mendalam kepada klub biru ini. Namun di mana mereka sekarang? Mereka pergi. Bahkan banyak di antara mereka yang kini membela klub pesaing dan menjadi bagian dari barisan yang dulu mereka lawan. Namun Mark Klok berbeda. Ia berdiri setia, tetap bersama Persib, bahkan di masa tergelap sekalipun. Ia meninggalkan masa lalunya di PSM Makassar, mengubur kenangan di klub keduanya Persija Jakarta, dan bahkan menjadikannya musuh bebuyutan. Semua itu ia lakukan demi satu alasan, yaitu demi Persib Bandung. Klok menolak menjadi seperti mereka yang bimbang, yang mudah berpaling demi kepentingan politik atau keuntungan pribadi. Ia tak mau menjadi sosok yang identitasnya kabur. Hari ini mengaku bobotoh fanatik, besoknya menjadi The Jack garis depan. Saya di Bandung mencintai Bandung dengan seisinya. Saya di Jawa Barat mencintai Jawa Barat dengan seisinya. Kalau saya ke Jakarta, saya akan mencintai Jakarta dengan seisinya. Termasuk Jack, termasuk Persija. Klok memilih satu jalan, satu warna, dan Mark Klok memilih Persib Bandung. Tak terhitung sudah berapa banyak keringat, air mata, bahkan darah yang jatuh dari tubuhnya demi klub kebanggaan Jawa Barat ini. Dan ketika ia ditanya kenapa masih bertahan, di saat rekan-rekannya satu persatu meninggalkan kapal ini, kalian tahu apa jawabannya? Dengan senyuman, Mark Klok berkata yang intinya, karena dia cinta Persib, karena dia cinta bobotoh. Tak ada satu kalimat pun keluar dari mulutnya tentang berapa banyak klub yang menginginkannya. Tak ada sedikit pun ia menyombongkan tawaran dari pesaing-pesaing yang ingin meruntuhkan tahta Persib. Namun kita semua tahu mustahil seorang Mark Klok, pemain yang vital, krusial, menjadi jantung permainan Persib, tak diincar oleh rival.
Godaan itu nyata dan pinangan itu pasti ada. Tapi jawabannya adalah level yang berbeda. Sebuah jawaban dari sosok yang tak lagi memandang tawaran, juga sama sekali tak lagi tergoda gengsi, karena fokusnya hanya satu, Persib Bandung. 4 tahun udah 2 kali juara, dan menurut saya klub Persib paling bagus di Indonesia. Saya mau bikin sejarah di sini sampai pensiun. Saya mau bikin sejarah yang paling bagus di sini. Bahkan kabarnya, Mark Klok beberapa kali diajak berbisnis oleh seorang Raffi Ahmad. Bukan hanya itu, ia juga ditawari untuk bergabung ke klubnya Rans Nusantara FC dengan iming-iming gaji besar, fasilitas mewah, dan masa depan yang menggiurkan. Dan apa yang Klok lakukan, ia menolaknya. Menolak semuanya demi Persib Bandung. Tujuannya satu, karena ia ingin pensiun di Persib. I want to retire at Bandung. I have been in a place where I'm really respected. I'm in a place where we have success. I'm in a place where I feel home, where I feel appreciated, and where I appreciate the people working there and the best. Jangan mungkin umur usia 35 tahun dan targetnya saya pensiun di Persib. Dari kisah ini kita belajar, pola pikir Klok tak sama dengan kebanyakan orang. Ia tidak mudah goyah oleh tawaran gemerlap. Ia tidak silau dengan angka di atas kertas. Padahal dulu, ketika performa Persib merosot, Klok sering dijadikan kambing hitam. Dicap terlalu sibuk bermain media sosial, terlalu banyak menerima endorse, bahkan dicap sebagai pemain selebritas. Namun hari ini fakta itu runtuh. Kita tahu satu hal, Klok sudah memiliki segalanya. Uang, popularitas, dan tawaran melimpah semuanya ada. Hingga tak ada satupun yang mampu menggoyahkan kesetiaannya pada Panji Biru ini, Persib Bandung. Dan hanya Persib Bandung. Mark Klok bukan hanya seorang pemain, ia adalah pemimpin. Tipikal kapten yang berbicara dengan tindakan, bukan banyak kata. Ia tak pernah terlibat konflik, tidak dengan rekan satu tim, tidak dengan manajemen, apalagi dengan para supporter. Saat ini bola panas sedang membara. Ketika supporter dan manajemen bersih tegang soal harga tiket dan sistem penjualan yang membuat banyak orang ribut, Klok memilih diam dari hiruk-pikuk itu. Bukan karena ia tak peduli, tapi karena ia tahu tugasnya adalah menjaga keseimbangan. Menjaga agar api yang membakar tidak berubah menjadi perang yang memecah belah. Ia hanya berkata dengan rendah hati, "Aku tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi aku berharap ke depan Bobotoh bisa memenuhi stadion." Klok mengerti satu hal yang tak semua orang pahami, bahwa fans dan manajemen adalah dua pilar penting. Tanpa keduanya, Persib Bandung tak akan berdiri di titik ini. Inilah yang dinamakan kebijaksanaan, yang paham bahwa untuk menjadi juara, tim ini harus berjalan bersama, bukan saling menjatuhkan. Asia. So besok adalah penting. Kalian harus datang, harus support, dan kita sebagai pemain dan tim harus menang. Namun sebesar apapun pengorbanan yang ia berikan untuk Persib, tetap saja ada segelintir orang yang tak menyukai Klok. Entah apa sebabnya, apakah karena iri, apakah karena salah paham, hanya mereka yang tahu jawabannya. Ironisnya, di saat sebagian suara sumbang itu datang dari tribun sendiri, pujian justru mengalir deras dari pihak lawan. Bahkan tim kepelatihan Manila Tiger, tim yang baru saja Persib hancurkan di laga kemarin, justru memberikan penghormatan. Mereka memuji setinggi langit bagaimana berbahayanya Mark Klok bagi mereka. Yeah, it's the best player. It's a midfield. It's very good. We can control the tempo and mental defense and attacking. It's giving me a very good expression. Dan itulah Mark Klok, dicibir di rumah sendiri, namun dihormati oleh mereka lawan di medan perang. Wibawa seorang Klok bukan wibawa biasa. Ingat saat selebrasi William Marsilio yang satu ini, lihat betapa respeknya pemain lain terhadap seorang Kapten Klok. Dan Klok tak hanya membiarkan hatinya jatuh sedalam-dalamnya untuk Persib. Ia tak hanya berjuang untuk diri sendiri, ia menanamkan cinta itu kepada generasinya. Anaknya, darah dagingnya ia bawa ke stadion. Dikenalkan pada warna biru, diperlihatkan pada stadion. Seolah berkata, "Nak, inilah rumah kita. Inilah kebanggaan kita.
Inilah Persib Bandung. Itu bukan sekedar cinta, itu warisan biru yang akan hidup melampaui karirnya di lapangan. Sungguh Persib Bandung benar-benar beruntung memiliki sosok seperti Mark Klok. Ingat hari itu, latihan perdananya bersama Maung Bandung. Wajahnya masih muda, senyumnya polos, rambut gondrong terurai, namun matanya menyimpan bara. Ia datang membawa beban, bukan pujian. Dari klub lamanya Persija Jakarta, ia menggendong hujatan dan cibiran. Seakan seluruh masa lalunya dilemparkan tepat di pundaknya. Dan ketika video perkenalannya diunggah di media sosial Persib, bukan sambutan hangat yang ia terima. Kolom komentar dipenuhi kalimat sinis. Mereka berkata lantang yang intinya, Klok nggak akan lama di Persib. Mereka yakin Klok akan tumbang. Mereka yakin hatinya tak akan sekuat kata-katanya. Wait. Going to my club. Persib. Tapi hari ini sejarah telah membungkam semua ucapan itu. Yang dulu mereka ragukan, kini berdiri di garis depan sebagai kapten, pemimpin, dan jiwa bagi Maung Bandung. Mark Klok seorang kapten yang telah ditempa badai, diguncang ombak dan dibakar bara kritik. Mentalnya kini keras sebagai baja, tak lagi mampu dijatuhkan oleh cibiran, tak terguncang oleh kritikan, apalagi komentar sinis yang berseliweran di media sosial. Bahkan belum lama ini, ia dibenturkan oleh media dengan sosok Sintayong. Dan seketika ia menjadi salah satu figur yang paling dibenci, hampir se-Indonesia. Hampir, kecuali bagi satu kekuatan besar yang tetap memeluknya, yaitu supporter Persib Bandung. Ia sudah melewati terlalu banyak hal, bertandem dengan para prajurit lini tengah seperti Rahmat Irianto, Abdul Aziz, Kocijan, Stefano Beltrame, Levi Madinda. Nama-nama yang pernah berdiri bahu-membahu bersamanya. Namun satu persatu mereka pergi, terhanyut oleh arus, hilang ditelan oleh waktu. Dan di antara semua badai itu, Klok tetap berdiri. Ia adalah satu-satunya yang bertahan hingga hari ini. Kini, ia tak lagi sendiri. Di sampingnya hadir seorang rekan tempur baru, Luciano Goicoechea. Dua pejuang yang siap menorehkan sejarah bersama Maung Bandung. Dan begitulah di tengah derasnya arus perubahan, di antara gelombang yang menggulung pemain-pemain lain keluar dari pelabuhan biru ini, satu sosok tetap berdiri di dek kapal, memandang jauh ke cakrawala. Namanya Mark Klok, kapten, pemimpin sekaligus penjaga wibawa Persib Bandung. Ia bukan hanya pemain yang menendang bola di lapangan. Ia adalah jangkar yang menjaga kapal ini tetap kokoh meski badai mencoba meremukkannya. Ia adalah kompas yang terus menunjuk ke satu arah, ke utara, menuju kejayaan. Ketika banyak yang memilih menyerah, ia memilih bertahan. Ketika banyak yang tergoda gemerlap tawaran, ia memilih satu warna yaitu biru. Ketika banyak yang mencari kenyamanan, ia memilih medan tempur. Klok tahu perjalanan ini tak akan mudah. Akan ada musim di mana sorak-sorai berubah menjadi siulan sinis. Akan ada hari di mana namanya dicatat dengan tinta pujian, lalu dihapus dengan tinta kebencian. Namun ia sudah mengerti bahwa kesetiaan yang sejati tidak diukur dari nyaman atau tidaknya perjalanan, tapi dari keberanian untuk tetap berjalan apapun yang terjadi. Dan lihatlah hari ini, ia berdiri bukan hanya sebagai pemain yang pernah juara, tapi sebagai simbol bahwa di sepak bola modern yang dipenuhi kontrak, angka, dan tawaran, masih ada satu kata yang tak lekang dimakan waktu, yakni loyalitas. Mark Klok adalah bukti bahwa kesetiaan bukan hanya kata-kata manis di awal musim. Kesetiaan adalah luka yang disembunyikan di balik senyum, peluh yang jatuh di balik sorakan, dan pengorbanan yang tak selalu terlihat di kamera. Selama bendera biru itu masih berkibar, selama bobotoh masih bernyanyi di tribun, selama Persib masih berdiri, nama Mark Klok akan selalu tertulis di halaman emas sejarahnya. Dan ketika suatu hari nanti ia menutup lembar terakhir karirnya, kita akan berkata dengan bangga, Persib pernah punya kapten yang sungguh menawan, dan kapten itu bernama Mark Klok.